dan selalu berdoa agar dapat lolos dalam seleksi ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Astuti. Saya biasa dipanggil dengan Santi. Saya lahir di Sukoharjo 6 Mei tahun 1987. Untuk riwayat pendidikan saya mulai di bidang farmasi dari Sekolah Menengah Farmasi SMF Nasional Surakarta. Tahun 2005 saya lulus. Selanjutnya saya menempuh S1 Farmasi dan Apoteker di Universitas Setiabudi Surakarta. Saya lulus S1 di tahun 2009 dan kemudian lulus apoteker di tahun 2010. Untuk S2 saya kuliah di Magister Farmasi Klinis Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Kemudian saya dapat menempuh masa studi saya selama 3 semester. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya lulus S2 Magister Farmasi Klinis di tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2018 saya mengikuti seleksi dosen tetap di Yayasan Pendidikan Universitas Setiabudi dan saya dapat lolos diterima sebagai dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi, Home Base S1 Farmasi. Selama saya mengabdi di Universitas Setiabudi, saya dapat mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik dan lancar. Saya mengikuti pengajaran, penelitian, pengabdian yang saya lakukan bersama dengan tim dosen dan keaktifan kami selama 2018 sampai dengan sekarang saya dapat mengikuti dengan lancar. Untuk sesi selanjutnya ada video dari saya beserta deskripsi mata kuliah dan kegiatan perkuliahan secara daring bersama mahasiswa. Mata kuliah yang saya angkat di sini adalah Praktikum Farmasi Praktis 1. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan untuk saya dapat lolos dalam sertifikasi dosen 2021. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal, saya Santi Dwi Astuti. Saya adalah dosen tetap dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, untuk sesi ini saya ingin menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah Praktikum Farmasi Praktis 1 untuk mahasiswa semester 1 tahun ajaran 2021-2022 Gasal dengan bobot SKS 2 SKS. Nah, untuk kelompok praktikum diampu oleh 2 dosen, yaitu ada Bu Jamilah dan juga saya sendiri ya, Bu Santi. Kemudian terkait deskripsi mata kuliah Farmasi Praktis 1 di sini akan mempelajari ilmu resep ya, terkait resep, bagian-bagian dari resep, kemudian istilah yang sering digunakan pada resep, sinonim, bahasa Latin, dan juga pengertian-pengertian obat. Nah, di sini juga mempelajari terkait dosis obat dari resep dokter, mempelajari terkait dispensing, cara pembuatan sediaan obat dari mulai meracik sampai dengan membuat etiket.
Sediaan yang dikerjakan, yang dipelajari meliputi sediaan padat, kemudian semi padat, cair, dan galilika. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan, persyaratan, pedoman terkait peracikan sediaan farmasi. Kemudian mahasiswa juga harus mampu meracik sediaan farmasi non-steril sesuai prosedur. Mahasiswa juga harus mampu menganalisa kerasionalan dosis ya dan terapi ke pasien, melakukan pencampuran produk steril dengan teknis aseptis sesuai prosedur, dan juga mahasiswa harus mampu menyiapkan atau meracik sediaan farmasi sesuai prosedur. Nah, dari materi satu semester yang disampaikan terbagi menjadi materi UTS dan materi UAS, di mana UTS terdiri dari 7 pertemuan yang nanti kita akan belajar terkait sediaan padat yang sebelumnya harus kita lakukan kontrak perkuliahan dulu dengan mahasiswa, kemudian belajar terkait pendahuluan baik sediaan farmasi secara umum, kelengkapan resep, perhitungan dosis, singkatan, bahasa Latin secara umum. Baru kemudian kita lanjutkan sediaan padat baik pulvis, pulveras, kapsul, pil, dilanjutkan sediaan semi padat, ada salep dan krim, dan juga pasta dan suppositorium. Nah, lalu kita adakan ujian tengah semester. Untuk UASnya itu belajar terkait sediaan cair ya, baik dari mulai pocio, obat minum, kemudian kolirium, obat cuci mata, saturasi dan netralisasi, kemudian ada emosi, suspensi, infus, dan butai atau obat tetes. Lalu dilanjutkan dengan ujian akhir semester dan remedi. Untuk penilaiannya dalam praktikum untuk nilai pretest 20%, jurnal 30%, disiplin 10%, dan nilai ujian 40% ya, terbagi dari nilai UTS 20%, nilai UAS 20%. Nah, kemudian untuk kegiatan praktikum itu ada absensi dan pretest maksimal 15 menit, kemudian penjelasan dari dosen dengan mahasiswa melalui Gimit ya, maksimal 30 menit untuk menjelaskan resep-resep yang akan dikerjakan mahasiswa di praktikum hari itu. Kemudian mengerjakan jurnal oleh mahasiswa secara mandiri maksimal 30 menit hingga nanti mahasiswa berhasil mengupload jurnalnya di Edlink. Dan terakhir kita lanjutkan review maksimal 45 menit untuk membahas hasil dari jurnal yang sudah dikerjakan mahasiswa. Nah, untuk metode perkuliahan praktikum farmasi praktis 1 ya, ada daring maupun luring. Sedangkan untuk daring itu melalui Edlink, Google Classroom, dan diskusi melalui Gimit ataupun Zoom. Untuk luringnya tatap muka secara terbatas yang nanti diagendakan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh prodi. Nah, untuk buku standarnya yang perlu dimiliki ya untuk praktikum farmasi praktis ada buku-buku standar, kemudian Farmakope Indonesia, ada buku ISO, ada beberapa buku-buku standar yang memang harus dimiliki, baik nanti FMS, FOI, Fornas, PH5 seperti itu. Nah, kemudian untuk video pembelajaran yang saya ambil itu adalah dari topik resep kolirium obat cuci mata dari hasil diskusi saya dengan mahasiswa untuk waktu itu membahas satu resep kolirium. Nah, mungkin nanti bisa disambung di video ini. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum semuanya teman-teman, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, tetap semangat. Kemudian jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, walaupun kita sudah mulai sedikit melakukan tatap muka terbatas ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar untuk sediaan cuci mata ya, atau disebut dengan kolirium kalau di resep. Nah, untuk penjelasannya teman-teman, untuk resep hari ini ya, di sini sudah terlihat ada resep dengan komposisi zinc sulfat 0,5, aqua at 500. Tanpa keterangan lain di sini, artinya satuannya gram ya. Ada dapars quinta ya, dapars quinta, Misovac lege artis solutio, signanya kolirium untuk pasien Santi. Nah, di sini nanti kita perlu ketahui ya, untuk apa sih sediaan kolirium itu. Sediaan kolirium adalah sediaan cair yang digunakan untuk mata ya, khususnya dalam volume yang besar. Jadi nanti penggunaannya itu digunakan untuk mencuci mata. Nah, sediaannya juga harus steril, jernih, bebas partikel asing, digunakan untuk mencuci mata. Nah, dari penyelesaian resepnya ya, yang perlu kita perhatikan bahwa sediaannya tadi kita harus saring ya, kita harus saring, dan saringan pertamanya tadi kita harus sisihkan. Jadi tidak ikut diserahkan kepada pasiennya. Karena apa? Karena saringan yang pertama ini mengandung partikel-partikel yang tidak diinginkan ya. Dengan demikian nanti kita akan buat dengan volume tambahan sebagai volume pengganti ya pada saat saringannya atau volume yang tadi disisihkan tadi. Nah, berapa volume yang kita lebihkan? Kalau membuat cuci mata itu volume yang dilebihkan adalah 10%-nya dari volume yang dibuat. Jadi kalau tadi kita membuat 500 gram dan diminta dokter dapars quinta, kita tahu bahwa dapars quinta itu adalah berikan 1/5-nya ya. Jadi 1/5 dari 500 gram itu totalnya adalah 100 gram. Maka nanti kita buat volume tambahannya ya. Volume tambahannya adalah 10% dari 100 gram, yaitu 10 gram. Jadi nanti totalnya kita buat 110 ya. Nah, kalau untuk yang tetes mata itu kan volumenya sedikit ya, maka biasanya untuk kelebihannya adalah 20% dari kebutuhan resepnya. Nah, kenapa di sini harus disaring? Tadi sudah ada penjelasan ya. Jadi kalau diberikan untuk mata itu dipastikan harus bebas dari partikel asing. Jadi nanti kita harus saring dengan menggunakan kertas saring. Jangan lupa juga nanti di screening administrasi ya untuk kelengkapan resepnya. Nah, di sini ada keterangan dokter menghendaki dapars quinta ya. Maka dijadikan 1/5 dari 500, maka totalnya adalah 100 gram nanti yang diberikan. Nah, untuk penimbangannya jelas ya, 1/5 dari 0,5 itu 0,1, tetapi karena kita dilebihkan 10%, maka nanti penimbangannya adalah 110 ya, 110 mg. Kita tahu bahwa menimbang di bawah 1 gram itu di timbangan miligram ya, timbangan kecil. Kalau untuk Aquades itu at 100, tapi kita tambah dengan 10%, maka nanti at-nya adalah at 110. At itu sampai, jadi hingga 110. Maka kalau dihitung kurang lebih Aquadesnya adalah 109,89, boleh dibulatkan ya, 110 gram yang kita timbang ya. Kalau seperti ini nanti kita boleh timbang di timbangan gram ya, dengan menggunakan botol yang sudah ditara.
Nah, pembuatannya karena satuannya tadi gram ya, maka kita buat dengan menara botol. Teman-teman sambil berlatih untuk mencoba untuk menara botol ya. Jadi nanti dipilihkan botol yang cukup untuk volume 100 gram. Ya, kemudian ditimbang juga ZnSO4 atau zinc sulfatnya tadi ya, yang sesuai perhitungan. Kemudian serbuk ZnSO4 kita masukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan dengan sedikit demi sedikit aquades ya yang sudah ditimbang tadi, diaduk sampai dengan larut dan kemudian nanti dibantu dengan menggunakan batang pengaduk untuk pengadukannya. Jadi dipastikan bahwa partikel ZnSO4 itu sudah semua terlarut ya. Nah, setelah itu teman-teman saring dengan menggunakan kertas saring yang kering. Ya, jadi kertas saringnya tidak perlu dibasahi dulu, tapi langsung kering ya, karena kita tadi sudah memberikan kelebihan volume ya, kita sudah buat 10%-nya lebih banyak. Jadi nanti jangan khawatir, untuk yang disisihkan itu nanti sedikit saja, hanya untuk memastikan bahwa kertas saringnya sudah betul-betul semua partikel yang sekiranya itu mengganggu semua terbawa oleh saringan pertama tadi ya, disisihkan. Otomatis tidak lebih dari 10 gram ya kalau menyisihkan, karena tadi kita membuat kelebihannya tadi hanya 10 gram ya, jadi jangan lebih dari 10 gram untuk kelebihannya untuk yang disisihkan. Nah, kemudian setelah disisihkan maka kita siapkan untuk saringan berikutnya, di mana saringan itu nanti adalah hasil akhir ya dari kolirium yang diserahkan ke pasien. Jadi otomatis botol yang tadi yang sudah ditara itu digunakan untuk tempat penyaringan. Dan nanti sisanya harus 100 gram tepat ditimbang ya, hingga 100 gram. Kemudian jangan lupa untuk diberi etiket ya, etiket warna biru karena tidak digunakan per oral, sesuai dengan etiket yang tertulis dalam resep. Nah, kalau di sini sudah tergambar ya, tadi cara pembuatannya adalah dilarutkan dengan beker gelas dan bantuan batang pengaduk ya. Jadi nanti kita bisa lakukan seperti ini, dan botolnya kita pilih dengan volume yang tepat, yaitu muat untuk 100 gram. Nah, kemudian untuk penimbangannya, karena tadi botolnya juga harus ditara terlebih dahulu ya untuk menimbang aquadesnya, maka nanti ditara dulu dengan menggunakan timbangan gram. Tapi kalau untuk Zn sulfatnya kita timbang dengan timbangan yang miligram ya, karena kurang dari 1 gram, jangan lupa. Nah, kemudian untuk kertas saring, kertas yang digunakan untuk menyaring kita buat seperti ini teman-teman. Jadi nanti dibuat lingkaran ya, yang besarnya hampir seperti ini. Nah, kemudian dilipat menjadi 4 bagian. Kemudian dimasukkan ke dalam corongnya ya, diatur yang rapi sehingga nanti bisa digunakan untuk menyaring. Nah, ini posisinya. Nah, nanti sebelum digunakan untuk menyaring yang dimasukkan ke dalam botol, nanti yang disisihkan boleh ditampung dulu di pot kecil ya, agar nanti ada bukti untuk kalian sebagai bukti penyaringan pertama tadi. Oke. Kemudian untuk yang di sini adalah gelas yang digunakan untuk penggunaan cuci matanya ya. Nanti diserahkan biasanya bersamaan dengan penyerahan kolirium ke pasien. Termasuk nanti teman-teman juga jelaskan cara penggunaannya seperti apa ya untuk pasiennya. Nah, ini kalau untuk urutan ya cara penggunaan, ini ada 8 tahap. Jadi harus dicuci dulu alatnya. Kemudian kita bersihkan juga sekitar area mata ya, dengan menggunakan tisu yang bersih, dan kemudian dituang di wadahnya tadi, dan kita sedikit tundukkan kepala dan ditaruh ya untuk
alatnya tadi yang sudah diisi dengan koliriumnya seperti ini. Nah, untuk efektifnya waktunya itu jangan kurang dari setengah menit. Jadi, tapi juga jangan terlalu lama. Jadi paling tidak nanti ya maksimal ya 1 menit lah. Gitu ya, kita coba. Nanti pasiennya juga harus diberikan informasi seperti ini. Nah, kemudian air sisa penggunaannya dibuang dan dibersihkan kembali, dan area mata kemudian dikeringkan dengan tisu yang bersih. Nah, seperti ini. Kira-kira dari penjelasan Bu Santi, ada yang belum paham atau mau ditanyakan ya? Bu Santi, persilahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu izin bertanya. Oke, Mbak Tia, ingin bertanya, silahkan. Nama saya Tia Kristina, NIM 241854774A. Kan tadi ada dikatakan dilarutkannya menggunakan beker gelas, Bu. Nah, jika dilarutkan di mortir itu bisa apa tidak ya, Bu? Oke, ya kira-kira bisa atau tidak teman-teman? Karena dalam pembuatan sediaan ini kan semua lege artis ya. Kita tahu bahwa pengertian lege artis itu adalah menurut aturan seni. Nah, prinsipnya adalah zinc sulfat ini harus larut betul gitu ya, harus terlarut sempurna. Nah, pertanyaan yang bagus untuk Mbak Tia tadi menanyakan kira-kira kalau dilarutkan pakai mortir boleh enggak, Bu? Ya, jawabannya boleh ya. Jadi nanti boleh menggunakan mortir dan digerus dulu dan kemudian diberikan sedikit demi sedikit aquades yang sudah ditimbang tadi ya. Lalu diaduk pelan-pelan sampai dengan semua terlarut ya. Jadi boleh menggunakan mortir ataupun menggunakan beker gelas yang tadi sudah dijelaskan. Ya, nanti mana yang lebih enak untuk teman-teman praktekkan silahkan. Yang penting nanti untuk cara kerja kalian sesuaikan ya, apa yang sudah kalian lakukan itu juga yang tertulis di jurnal kalian. Itu ya Mbak Tia dan teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lain lagi Mbak Tia? Atau ada yang lain ingin bertanya silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, Mbak Anggita. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Anggita Dwi Istanti. Izin bertanya, tadi kan penimbangan airnya itu 109,89 gram dibulatkan jadi 110 gram. Kalau misalnya diukur dengan gelas ukur bukan ditimbang bagaimana, Bu? Oke. Sebelumnya nanti tanyakan dulu alasannya apa kok Mbak Anggita bisa memilih untuk ditakar dengan gelas ukur saja tapi tidak ditimbang. Itu alasannya apa dulu kira-kira? Biar mungkin lebih mudah, Bu, tidak harus menara botol gitu. Ya, lebih mudah. Tapi prinsipnya kalau misalkan Mbak Anggita ingin memilih untuk mengganti dengan menakarnya di gelas ukur itu boleh. Tapi harus tahu prinsipnya dulu. Kenapa kok ingin mengganti dengan diukur saja, tidak ditimbang? Ya karena di sini yang kita timbang adalah aquades ya. Kita tahu mungkin yang sering dilakukan atau secara teoritis itu aquades kita bisa anggap bijinya 1 ya. Jadi kalau biji 1 itu asumsinya adalah kalau 100 gram itu boleh kita tidak menimbang 100 gram tapi 100 ml. Jadi maka mungkin tadi Mbak Anggita ingin menakarnya saja dengan gelas ukur ya sebanyak 110 ml gitu ya. Boleh nanti tinggal ditambahkan saja untuk di kolom permasalahan dan pengatasan ya bahwa aquades dianggap BJ1, maka untuk penaraan atau penimbangan ya. Jadi tidak perlu ditimbang tapi cukup diambil bagian diukur saja dengan gelas ukur. Boleh. Ya, tapi nanti ditambah catatan di kolom permasalahan bahwa aqua dianggap BJ1. Gitu ya Mbak Anggita. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke,
Ada yang mau ditanyakan lagi selain ini atau semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas, Sudah. Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Kalau sudah jelas ya, saya rasa mungkin sudah cukup penyampaian resep kolirium hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman mengerjakan di jurnal praktikum ya. Selamat mengerjakan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat teman-teman mengerjakan. Ya, semangat.